Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Ya kita mulai dulu dari tema besar kamu. Sebelum tema besarnya kita bahas di pre-shuffle kamu tuh ada don't let pride get in your way. Jangan biarkan gengsi menghalangi jalan kamu gitu. Misalnya gengsi untuk ngubungin duluan, gengsi untuk minta maaf duluan. Kayak ada hal tertentu di mana gengsi kamu yang mengambil alih, kayak ego kamu mengambil alih. Itu yang pertama. Skenario kedua adalah gini. Ini sebenarnya reading kamu simple gitu. Isinya tuh simple banget, tapi karena kamu hobi mikir dan karena ada faktor gengsi ini ya. Jadi ini sesuatu hal yang bikin kompleks karena gini, kita di apa ya? Di dibesarkan gitu. Kita tumbuh dengan banyak programming, dengan menyerap banyak um, banyak hal yang sebenarnya uh, itu emang bagian dari proses perjalanan kita sih. Cuman tanpa sadar itu kita terima gitu aja tanpa kita kritisin karena udah berlangsung terlalu lama gitu. Misalnya pilihan hidup, pekerjaan, karir itu ketika kita memilih itu semua pasti itu sangat banyak dipengaruhi hal yang sifatnya kultural, pendidikan, latar belakang budaya kita, latar belakang keluarga kita, gimana kita dibesarkan. Seperti itu ya, misalnya kayak kalau keluarga dokter berharap anaknya juga jadi dokter, keluarga pengacara anaknya juga harus jadi pengacara, kayak contohnya itu, contoh gampangnya seperti itu. Nah ini mungkin kamu di titik lagi merasa ada sesuatu yang nggak pas gitu dengan hidup kamu. Apakah ini hidup atau cara hidup seperti ini memang buat gua? Atau ada versi cara hidup yang berbeda gitu. Jadi di titik ini mungkin akan membingungkan atau kayak midlife crisis gitu di momen tertentu ada masa-masa di mana kita bingung, kayak merasa hilang arah atau di titik di mana kayak tadi ada rasa nggak pas nih dan dengan pertanyaan seperti itu, rasa seperti itu akan memunculkan kegelisahan. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang bagus gitu. Dengan kamu ada awareness, ada rasa gelisah itu kan jadi kamu mikir. Habis kamu mikir, nah dari situlah yang aku bilang tadi, sebenarnya itu bisa jadi sesuatu yang simpel, cuman karena tadi ada begitu banyak programming, ada faktor ego, ada faktor gengsi. Misalnya, gue udah membangun reputasi gue contoh sebagai pengacara nih, gue udah membangun reputasi gue sebagai dokter. Kalau gue memilih sesuatu hal yang berbeda setelah ini, gengsi gue, gengsi keluarga gue, kayak karir gue yang gue bangun selama ini, apakah itu sesuatu yang mau gue kesampingkan atau gue tinggalkan sama sekali? Itu contohnya seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang gengsi, ada tema tentang gengsi di reading kamu. Skenario-skenarionya tuh seperti itu. Gitu ya, memang ada kondisi di mana ada baiknya kita misalnya minta maaf duluan, ngehubungin duluan kalau lagi kepikiran seseorang gitu atau memulai pembicaraan duluan. Tapi di satu sisi gengsi yang berhubungan dengan jati diri, identitas kamu itu bisa menjadi menghalangi kamu gitu untuk sebuah potensi yang mungkin kamu bisa masukin atau kayak mengkalibrasi hidup kamu gitu ya. Makanya tadi aku bilang karena tadi ada gengsi dan ada overthinking karena kamu juga hobi mikir dan praktikal gitu. Praktikal itu bagus gitu. Tapi kadang-kadang ketika hati kamu merasa ada yang nggak pas berarti itu sebenarnya bukan yang kamu mau gitu. Atau itu sebenarnya bukan value-nya kamu, bukan sesuatu yang beneran diri kamu yang otentik, tapi karena kita membawa banyak programming dari sekian tahun perjalanan hidup kita, makanya kamu berpikir, oh ini jalan hidup gue, oh ini yang harus gue pilih. Padahal diri kamu yang otentik itu masih bisa mendefinisikan sesuatu hal yang baru gitu. Nah ini sebuah momen seperti ini yang semesta berikan untuk kamu bisa menulis kembali cerita kamu dengan versi diri kamu yang otentik. Cuman itu tadi pilihannya ada di kamu gitu. Kamu mau memilih gengsi kamu, memilih zona nyaman kamu, tapi rasanya nggak pas, rasanya ada yang janggal, rasanya ada yang aneh, dan kamu tetap jalan di situ. Atau kamu kayak memberi kesempatan untuk diri kamu, untuk semesta kayak menulis cerita baru bersama semesta yang udah bukain jalan. Atau nanti akan membawa momen-momen tertentu di mana kamu, oh ternyata ada sebuah dunia yang berbeda gitu ya. Dan ini bisa diaplikasikan nggak cuman untuk karir aja gitu, misalnya definisi tentang pilihan hidup, misalnya pernikahan, jodoh, kapan mau menikah, kapan mau punya anak, pilihan karir, pilihan pendidikan, banyak hal gitu. Jadi intinya tuh kamu paham lah ya semoga gitu. Dan itu bisa diaplikasikan pada banyak aspek kehidupan kamu. Nah, ini tema besarnya seperti itu ya. Karena gitu lihat Six of Pentacles itu sebenarnya berbicara tentang keseimbangan, tentang memberi dan menerima. Tapi kayak aku nggak dapat
pesan tentang memberi dan menerima atau berhubungan dengan Pentacles, tapi lebih kepada kamu menjalani sesuatu hal secara alam bawah sadar, kayak mungkin 70-80%-nya itu lebih kepada suatu programming apa yang sudah kamu serap selama sekian tahun kehidupan kamu, yang kamu bawa secara latar belakang budaya, pendidikan, atau apalah itu backgroundnya kamu gitu. Karena di situ ada hierophant. Ya, hierophant itu berbicara tentang tradisi, komitmen, belief system, suatu nilai-nilai yang apa ya, bisa jadi udah berlangsung lama gitu. Ada hal-hal yang sudah berlangsung lama yang baik gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang perlu kita kritisin. Nah, ini momennya kamu bertanya, kamu kritisin, apalagi kamu yang mungkin misalnya contoh aja midlife crisis, atau tadi ada yang rasanya nggak pas nih, kayaknya ini bukan sesuatu yang pas lagi deh buat gue. Dan ini bisa juga ya, sebagian dari kamu ini ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu gitu ya, rasanya udah nggak pas lagi. Karena gini, kita bahas oracle-nya dulu ya. Yang pertama yin. Yin itu berbicara tentang berada in the flow, reseptif, lebih apa ya, lebih ke energi feminin gitu. Nah, kalau kamu dengerin tadi ada sesuatu rasa yang gak pas itu dan kamu in the flow, kamu akan apa ya, kamu akan mengalir dengan hal itu gitu, bukannya kayak ditahan gitu, kamu resisten gitu ya. Dan juga yin itu kayak aku lihatnya semacam punya ruang, wadah untuk kamu menerima apapun konteksnya. Lalu oracle yang berikutnya adalah not for you, bukan buat kamu. Ada gini, hal-hal yang tadi karena berhubungan dengan banyak programming tadi, sebenarnya itu bukan maunya kamu, tapi karena tadi banyak programming kamu berpikir itu maunya kamu. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, ada hal-hal tertentu atau orang-orang tertentu yang kamu pikir itu misalnya buat kamu atau akan ada di hidup kamu untuk seterusnya, tapi ternyata enggak gitu ya. Ya aku bilang ini kalau nggak salah sama Gemini deh, kalau nggak salah ya. Jadi kayak mungkin gini, orang ini atau situasi ini antara ada yang lebih baik buat kamu nantinya, atau di momen itu kamu tuh belum siap gitu, belum punya kapasitas untuk misalnya sama orang itu atau dengan situasi itu, kayak kamu belum punya skill atau kapasitas emosional yang cukup gitu untuk berada dalam situasi ini atau terhubung sama orang dengan karakteristik seperti ini. Oke, lalu oracle yang berikutnya adalah orphan. Nah, aku bilang kayak orphan ini berbicara kayak kehilangan jati diri, kayak ada rasa yang nggak pas, kayak orang-orang di sekitar kamu terasa nggak pas. Dan itu momen itu tuh bikin kamu bertanya, tempat gue di mana gitu, apa yang pas buat gue, apa versi diri gue yang otentik tuh maunya apa gitu dengan hidupnya. Nah, mungkin sebagian dari kamu tuh ada berada dalam titik mempertanyakan hal ini gitu, makanya ini muncul gitu. Dan ini bisa dipahamin karena di sini ada Tower, ada Ten of Swords. Jadi kayak momen itu menimbulkan kegelisahan di pikiran, hopefully ya sebagian kayak mulai berpikir gitu. Mulai sadar gitu ada yang nggak pas, terus melakukan sesuatu dengan hal itu. Tapi sebagian lagi kalau resisten aku juga bisa mengerti sih, karena praktikal tadi gitu, kayak kamu mempunyai banyak skenario, kamu memilih yang praktikal, memilih gengsi mungkin seperti itu. Nah, blessingnya adalah kayak two of wands di situ, jadi blessing kamu. Kayak aku melihatnya sebagai semesta tuh bukain jalan. Itu two of wands tuh kayak dua 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 apa ya, dua kayu itu semacam seperti gerbang gitu. Semesta bukain jalan gitu. Semesta bikin kamu mulai mikir dengan menghadirkan situasi tertentu. Nah, habis mikirnya itu ngapain gitu ya. Ketika kamu memutuskan untuk melewati gerbang itu, menavigasi perjalanan diri kamu yang baru, kamu memilih untuk in the flow, mengalir, mendengarkan hati kamu, di situ kamu berlayar ke suatu tempat yang baru dengan Six of Swords di blessing kamu. Yang jadi tantangan, ini sesuatu yang menarik. Tadi kayak Eight of Pentacles, itu kalau di posisi netral atau blessing itu bagus, itu berbicara skill, berbicara abundant, berbicara kayak kapasitas tertentu. Tapi karena itu tadi, gue udah membangun karir gue sekian tahun, reputasi gue sebagai dokter gitu, misalnya keluarga gue dokter gitu. Nah, tapi karena posisinya di tantangan, bisa jadi hal itu yang jadi pertimbangan kamu. Hal itu yang bikin kamu bertanya, apakah ini mau gue terusin, ataukah gue bertahan di zona ini karena ini udah terlalu familiar buat gue udah menjalani ini bertahun-tahun, ini yang keluarga gue lakukan gitu, ini budaya yang gue bawa, misalnya seperti itu ya. Oke. Di situ ada Tower, konfirmasinya sama Three of Pentacles. Three of Pentacles itu biasanya aku melihat sebagai berhubungan dengan pekerjaan atau teamwork gitu, tapi
ini kayak tower itu goncangan. Three of Pentacles, kamu kayak bersinergi sama semesta gitu, mengkalibrasi diri kamu, dunia kamu yang baru gitu. Jadi selebihnya terserah kamu gitu, kayak semesta udah bukain jalan, tinggal kamu mau teamwork gak sama semesta gitu, sama universe, untuk dengan tadi perasaan yang aneh dan gak pas, terus kayak ada yang janggal itu, kamu mau gimana gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu. Semoga ini nggak terlalu abstrak ya. Tapi untuk siapapun yang perlu mendengar ini pasti akan ngerti apa yang berusaha aku sampaikan. Aku rasa segitu aja dulu dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.